Kamu udah bayar, tapi kamarnya nggak ada. Selamat, kamu baru saja kehilangan 1 bintang di rating OTA. Review bintang 1 bisa bikin calon tamu lain ragu buat booking loh. Sumber masalahnya, reservasi yang nggak dikelola dengan benar. Double booking, data tamu acak-acakan, proses check-in lama. Itu masih segelintir dari masalah yang bikin tamu kabur. Rating jeblok, dan reputasi turun, yang akan membuat penginapanmu pelan-pelan turun jika sistem penginapan kamu tidak berbenah. Kalau kamu pemilik hotel atau kerja di dunia hospitality, ada beberapa tanda bahaya yang kelihatannya sangat jelas ketika manajemen reservasi berantakan. Tanda manajemen reservasi penginapan berantakan paling umum itu adalah overbooking. Overbooking sendiri adalah tindakan menjual atau menerima pemesanan kamar lebih banyak daripada jumlah kamar yang sebenarnya tersedia di penginapan. Akibatnya, terjadi penolakan tamu yang sudah memiliki pemesanan kamar yang terkonfirmasi, yang dapat merusak reputasi hotel dan berdampak pada bisnis kamu jangka panjang. Akhirnya, ada satu tamu yang harus ditolak, dikasih kamar seadanya atau bahkan disuruh mencari hotel lain. Lalu gejala lainnya dari salah manajemen hotel adalah banyak tamu datang, tapi data mereka nggak tercatat dengan benar. Misalnya, nama salah, tanggal salah, atau request khusus mereka diabaikan. Ini bikin mereka kecewa karena merasa nggak dihargai. Belum lagi kalau staf kamu bingung saat tamu datang, butuh waktu lama buat check-in karena harus cari-cari data manual. Semua ini bikin pengalaman tamu buruk. Dan kalau ini terjadi berulang, reputasi hotel kamu jadi rusak. Tamu nggak akan balik, dan mereka pasti cerita di OTA dan Google Review akhirnya akan berdampak ke penurunan pemesanan. Di sisi internal, staf sering bingung, koordinasi berantakan, nggak ada SOP yang jelas. Kalau dibiarkan terus, hotel bisa makin sepi walaupun lokasinya strategis dan tempatnya bagus. Pertama, sistem. Masalah rating jelek dan banyak hotel dan penginapan sepi, terutama hotel kecil atau independen, masih pakai metode manual. Misalnya Google Sheet, buku catatan, atau WhatsApp group. Sistem kayak gini nih bikin rentan banget buat kesalahan input dan miskomunikasi antar staff. Kedua, staff. Kalau staff tidak diberi pelatihan soal cara mencatat reservasi, konfirmasi booking, atau menangani tamu saat datang, maka kesalahan pasti terjadi. Bahkan bisa jadi satu orang staff megang semuanya dari reservasi sampai housekeeping dan akhirnya kewalahan. Ketiga, SOP. SOP itu seperti peta. Tanpa SOP, setiap staff akan jalan dengan gaya sendiri-sendiri. Nggak ada standar check-in, nggak ada standar tanggapan untuk tamu yang komplain, dan nggak ada prosedur kalau terjadi overbooking. Hasilnya kacau. Kebutuhan digitalisasi di sektor berinovasi dan bisa memaksimalkan digitalisasi ini di industri perhotelan. Tamu bingung, staff stres, pemilik hotel frustasi, jadi solusinya adalah digitalisasi hotel agar terstruktur. Sebenarnya alasan paling umum itu soal mindset dan ketakutan investasi. Banyak owner hotel mikir, booking cuma 10 kamar, buat apa pakai sistem? Mahal. Padahal masalahnya itu bukan di jumlah kamar, tapi di efisiensi dan akurasi data. Bayangin nih kalau kamu punya 10 kamar, tapi bookingnya datang dari 4 channel berbeda. WhatsApp, OTA, atau tamu langsung, atau website. Kalau dicatat manual, gampang banget ada yang terlewat. Tamu yang udah bayar bisa nggak dapet kamar, dan ini bisa jadi masalah besar. Sering juga alasannya karena nggak familiar sama teknologi. Mereka takut ribet, takut nggak ngerti cara pakainya. Padahal sekarang sudah ada aplikasi property management system yang user-friendly, buat dia nggak familiar dengan teknologi, bahkan ada pelatihan khususnya loh untuk pakai sistemnya. Jadi kalau bilang alasan utama ya karena belum melihat teknologi sebagai solusi investasi jangka panjang aja, padahal justru sistem ini adalah yang bantu hotel kecil bersaing dengan yang besar. Kesalahan check-in di industri hotel efeknya bisa panjang banget loh. Bayangin kamu jadi tamu, datang dari luar kota, capek, mungkin bawa anak,
Atau harapannya udah bisa istirahat. Ternyata kamar belum siap. Atau lebih parah lagi, nama kamu nggak ada di sistem padahal udah bayar. Ini bukan cuma bikin tamu marah, tapi juga langsung nurunin kepercayaan mereka. Tamu bisa merasa tertipu, bahkan kalau kamu kasih solusi pun misalnya upgrade kamar atau kasih diskon, kadang nggak cukup untuk memperbaiki kesan pertama yang buruk. Dan ingat, kamu sekarang pinter. Mereka langsung buka HP, masuk ke Google Review atau OTA, dan tulis pengalaman mereka. Satu review negatif dengan kata kunci berantakan, gak profesional, atau booking tak tercatat, bisa bikin calon tamu lain batal booking. Jadi, check-in bukan cuma prosedur operasional, tapi titik pertama penentu pengalaman. Kalau gagal di sini, semua hal lain termasuk kamar, fasilitas bagus, sarapan enak bisa ketutup sama kesalahan awal ini. Perbaiki dulu pelayanan internal, karena review bagus datang dari pengalaman yang bagus. Fokus ke proses, check-in yang lancar, kebersihan, perbaiki fasilitas, keramahan staf, dan dengan TMS, manajemen reservasi jadi lebih rapi. Tamu yang booking lewat OTA otomatis tercatat, jadi nggak ada lagi kasus double booking atau kamar hilang. Selain itu, tim front office bisa lihat semua info tamu dalam satu dashboard. Jadi check-in lebih cepat dan akurat. Kedua, minta review positif dari tamu yang puas. Bisa sambil follow up lewat WhatsApp atau email setelah mereka check out. Berbenah melalui semua review termasuk yang negatif. Tunjukkan bahwa hotel mau belajar dan improve. Optimalkan tampilan hotel di OTA, misalnya update konten foto dan video penginapanmu yang sudah diperbaiki di OTA maupun sosial media dengan deskripsi fasilitas yang lengkap dan jelas untuk layanan, fasilitas, dan tiap tipe kamarnya.